Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan pengamatan terkait dengan manajemen kualitas air di PT Bibit Unggul Lombok Utara. Dengan saya sendiri pembicara pertama Nurul Hasna, pembicara kedua Mafiroh Rasuliana Sari, pembicara ketiga Lala Maulinda, dan pembicara keempat Riza Anastasia Ananda. Adapun hal-hal yang kami sampaikan pada presentasi kali ini yaitu tentang pendahuluan, tinjauan pustaka, lokasi budidaya, data dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Budidaya udang faname merupakan salah satu jenis udang yang sering dibudidayakan oleh masyarakat maupun perusahaan. Hal ini dikarenakan jenis udang tersebut memiliki prospek dan profil yang menjanjikan. Permasalahan utama yang seringkali menyebabkan kegagalan dalam melakukan produksi udang faname adalah buruknya kualitas air selama masa pemeliharaan, terutama pada tambak. Pengelolaan kualitas air merupakan salah satu faktor penting dalam budidaya tambak udang, karena kondisi perairan mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap kesehatan udang budidaya. Hairisa dan Kaimiah 2020. Oleh karena itu, untuk mendapatkan suatu hasil budidaya yang baik dan menguntungkan, dilakukanlah pengamatan terkait kualitas air. Kualitas air tersebut yang nantinya akan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan suatu kegiatan budidaya. Kualitas air dibagi menjadi parameter fisika, parameter kimia, dan parameter biologi. Adapun tujuan dari pengamatan kualitas air pada PT Bibit Unggul yaitu untuk mengetahui manajemen kualitas air pada media pemeliharaan udang faname atau Lithopeus faname di PT Bibit Unggul Lombok Utara. Tinjauan pustaka. Adapun biota yang dibudidaya pada PT Bibit Unggul adalah udang faname. Udang faname atau Lithopeus faname merupakan salah satu produk perikanan utama di sektor perikanan. Udang ini memiliki banyak keuntungan dan keunggulan bagi pembudidaya. Keuntungan tersebut diantaranya seperti mudah untuk dibudidaya, produksi tetap stabil, tersedia dalam padat tebar yang tinggi, dan ketahanan terhadap penyakit. Selain itu, karakteristik dari udang faname yang menjadikannya produk perikanan yang unggul yaitu bersifat euryhalin. Suwoyo et al. 2021. Adapun morfologi dari udang faname dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu terdiri dari perut, cepharothoraks, rostrum, mata, antena, kaki jalan, kaki renang, telsom, dan juga urodop. Sistem budidaya pada PT Bibit Unggul yaitu sistem intensif. Sistem ini biasanya disebut juga dengan sistem tingkat teknologi budidaya dengan padat tebar yang tinggi. Dibandingkan dengan sistem lainnya, sistem intensif adalah sistem manajemen suatu kegiatan budidaya yang di dalam penerapannya memiliki keunggulan tersendiri. Juanda 2018. Adapun parameter yang diamati salah satunya yaitu parameter fisika. Parameter fisika merupakan parameter yang dapat diamati berdasarkan perubahan air di suatu perairan. Terdapat beberapa parameter fisika yang digunakan untuk menentukan kualitas air yaitu suhu, kekeruhan, warna, rasa, bau, dan juga jumlah zat padat terlarut. Suhu adalah parameter penting yang wajib diukur dalam kegiatan budidaya. Mukarromah et al. 2016. Selanjutnya ada parameter fisika, yaitu di mana meliputi pengukuran pH, oksigen terlarut, salinitas, amonia, nitrit dan nitrat, serta masih banyak zat kimia lainnya. Patil et al. 2012. Dan terakhir adalah parameter biologi, di mana parameter biologi ditentukan dengan adanya organisme akuatik di dalam perairan tersebut untuk membantu memelihara kualitas air. Bahan organik yang lebih dapat dimanfaatkan oleh organisme akuatik seperti fitoplankton. Tersedianya fitoplankton pada suatu perairan dapat menjadi penentu parameter biologi di dalamnya. Julianto et al. 2021. Lokasi budidaya.
Untuk lokasi budidaya pengamatan parameter kualitas air yang kami lakukan, yaitu berletak pada PT Bibit Unggul di Lombok Utara. Dapat dilihat pada Dynamaps yang ditampilkan pada slide tersebut. Data dan pembahasan. Adapun data yang diperoleh pada parameter kualitas air yang diamati diantaranya yaitu parameter fisika, kimia, dan biologi. Ada 3 tabel parameter kualitas air yang kami amati, yaitu meliputi fase maturasi, larva, dan grow out. Di mana pada fase maturasi memiliki nilai DO berkisar 5,1 sampai 5,5 ppm. Suhu berkisar di antara 29,1 sampai 30,3 derajat Celcius. Nilai pH berkisar 8,2 sampai 8,3. Pada nilai salinitas optimal di 35 ppt. Untuk nilai TVC green di antara 54 sampai 72 CFU dan nilai TVC yellow di antara 1040 sampai 1948 CPU. Pada nilai parameter kualitas air di fase larva ini memiliki nilai DO berkisar 4,8 sampai 4,9 ppm. Suhu berkisar antara 32,2 sampai 32,7 derajat Celcius. Nilai pH berkisar di antara 7,9 sampai 8,1. Nilai salinitas optimal di 34 ppt. Untuk nilai TVC green di antara 0,0 sampai 107 CVU dan nilai TVC yellow di antara 755 sampai 1580 CVU. Dan yang terakhir nilai parameter kualitas air pada fase grow out, di mana nilai DO berkisar di antara 5,1 sampai 5,5 ppm. Suhu berkisar di antara 29,1 sampai 30,3 derajat Celcius. Nilai pH berkisar 8,2 sampai 8,3. Nilai salinitas optimal di 35 ppt. Untuk nilai TVC green di antara 54 sampai 72 CVU dan nilai TVC yellow di antara 1040 sampai 1948 CVU. Selanjutnya 5 kesimpulan. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari pengamatan parameter kualitas air di PT Bibit Unggul Lombok Utara meliputi parameter fisika, kimia, dan biologi. Parameter fisika yang diukur adalah suhu dengan nilai minimum 27,5 derajat Celcius dan maksimum 33 derajat Celcius. Pengukuran parameter kimia meliputi DO dengan nilai minimum 4 ppm dan maksimum lebih dari 4,0 ppm. Salinitas minimum 30 ppt dan maksimum 34 ppt. pH minimum 7,5 dan maksimum 8,5. Parameter biologi yaitu kandungan TVC green minimum 0 dan maksimum 100 CFU. Sedangkan TVC yellow minimum 0 dan maksimum 1000 CFU. Sekian persentase dari kelompok kami. Berikut adalah tampilan video dari pengamatan kualitas air yang kami lakukan di PT Bibit Unggul Lombok Utara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau wawancarai investigasi tentang wilayah apa tadi namanya? Eceri di PT Bibit Unggul di KLU. Dengan Bapak sendiri namanya Zainuddin, Bapak Zainuddin. Saya Matil Rasulina Sari dari
pengukuran kualitas air kayak pH, kemudian salinitas sama suhunya setiap hari. setiap hari juga. Yang tiap hari itu kayak suhu, salinitas, pH, sama yang setiap hari. Kalau yang kayak amonia, yang ya apa, salinity itu sekali. Terus ada juga kita pengukuran ini apa namanya untuk cek review UBS kita pakai ambil. Terus untuk nilai pH, nilai kualitas